persoalan atau kalau politisi elektoral banyak kan anak muda sekarang. Siapapun bisa jadi politisi. Kita lihat caleg-caleg sekarang juga banyak sekali anak muda, tetapi kita ya, jadi kalau kita refleksi apa nih? Kita ya, saya waktu tes uji kelayakan jadi caleg di apa saya sebut partai saya, Partai Kebangkitan Bangsa. Saya belajar banyak tentang Nahdlatul Ulama itu di Muhammadiyah. Jadi saya berguru di Dr. Ahmad Atak itu sekitar 4 hari. Baru saya berhadapan dengan orang tua. Jadi saya dikasih bekal itu pengetahuan oleh Dr. Ahmad Atak banyak. Waktu saya bersyukur karena juga diperhadapkan dengan penguji yang juga kapasitasnya bagus. Ada 3 penguji, salah satu tidak kena Bang Ibit dan Raja Tunggal itu dulu ada ngomong maksud. Tapi ketika Bang tinggal Raja tanya, lalu ini kan coba berteriak di dalam demonstran, tiba-tiba mengambil darah menjadi politisi. Apa refleksi? Saya jawab, saya nanya itu tadi berbunyi capek, tapi kita geser main saja. Dari jalan kita geser, dari luar kita geser. Saya jawab begitu saja dan dia suruh saya di sini dari berapa suruh. Jadi dari hasil itu saya refleksi bahwa waktu itu kami banyak lah caleg-caleg muda-muda itu. Tetapi saya promosi sedikit ini untuk teman-teman muda, memang lagi didorong oleh ini Cirowo ini juga Kak Hamsa, lalu Pak Peter, mungkin nanti saya diskusi lebih dalam lagi. Jadi saya lagi dorong juga untuk bagaimana model politik gagasan anak muda ya. Ada, saya tidak percaya partai ya. Saya berpartai tentu saya percaya sebagai rumah perjuangan saya pilih PKB, tapi hari ini kalau kita bicara hampir semua partai di sini itu sebagai tempat administrasi pencalekan sebenarnya. Sehingga saya dorongnya ke rumah aspirasi baru. Mungkin tugas dari rumah aspirasi ini nanti juga membantu membackup yang KPK bilang tadi, biar kita tidak minim data, tidak minim advokasi. Kita bantu partai politik ini dengan bentuk rumah gagasan baru. Saya bikin rumah aspirasi sedang terbit. Jadi semangat ini yang harus saya bawa. Bagi saya pertarungan ini bukan soal kalah dan menang. Pertarungan ini bagaimana kita tampil untuk mencerdaskan pemilih, masyarakat. Karena ingat, kita marah-marah pemerintah hari ini itu juga kesalahan kita loh. Karena saya yakin pemimpin yang bodoh kan lahir dari pemilih yang bodoh juga. Saya pikir begitu juga. Jadi anak-anak muda kita juga harus ya, menurut saya baca, belajar, bergerak itu syarat utama. Baca, belajar, bergerak, diskusi. Kalau ada yang lebih unggul, bikin penelitian, dan saya pikir kita nanti akan bertemu dan berdiskusi lagi. Juga mungkin kita sebentar juga tidak lama-lama. Saya juga ada satu hal lagi di atas diskusi dengan ada yang mereka punya tempat di PMP di sana juga sedikit mau kena gusur di ke atas biar. Ini saya tadi sebelum diskusi saya sudah pamit di Kapiter Memang. Tadi saya sudah atas, tapi saya sudah komitmen bahwa saya baru pertama kali sudah sering diskusi dengan Kapiter, dan dalam forum-forum seperti ini baru ini saya harus datang dengar, kasih tambah isi kepala lagi baru. Karena ini saya anggap peluru untuk kami yang bertutur di jalan ini harus punya bekal pengetahuan yang baik, sehingga dengan Kapiter nanti juga jangan bosan-bosan kalau kami telepon lagi kita diskusi lebih panjang. Begitu saja doanya Jaya dan teman-teman semua. Saya pikir terus bersemangat, KIT-nya mantap lah pokoknya. Kita beri aplaus buat KIT ini. Masih sama sih sebenarnya, sama seperti Kapiter. Kalau dari sudut pandang konteks penjagaan negara sebagai perpanjangan tangan yang sebenarnya itu mengatur soal manajerial, upaya perampasan sekarang ini kan juga kalau
teman-teman tadi bicara tentang Besipai, lalu mulai di Lembata, sebenarnya banyak di beberapa wilayah di Langkeo kemarin juga ada soal waduk, dan saya pikir teman-teman NGO yang juga konsen bicara tentang lingkungan juga terus bicara tentang itu. Tapi kita juga sadar bahwa di pemerintahan Jokowi ini juga undang-undang yang membunuh apa ya menurut saya, membunuh anak dalam negerinya sendiri, lalu kita berupaya untuk melawan tetapi juga tetap disahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin. Dan karena saya pegiat desa, salah satu yang sekarang sedang dijalankan, meski ada gugat sedikit pasalnya di MK, itu soal badan usaha milik desa, Pak. Jadi BUMDes itu dibiarkan bersaing dengan pihak swasta dengan rojokan dari undang-undang Omnibus. Jadi gerakan pemuda untuk menolak undang-undang itu masih besar, tetapi kan capaian hasilnya masih kalah sama hashtag. Kalau kita refleksi gerakan pemuda hari ini, saya masih belum bisa membandingkan gerakan di jalan hari ini dengan model gerakan baru sekarang. Kalau teman-teman lihat sekarang kan konflik dunia Palestina Israel ini kan orang seluruh dunia mendukung Palestina itu dengan hashtag. Tanpa ada gerakan dulu kan Palestina Israel bertempur di semua negara pasti demonstrasi bergerak dengan gerakan jalan. Sekarang terkonfirmasi semua dengan hashtag. Jadi gerakan hashtag ini jadi gerakan yang menurut saya sangat mudah hari ini. Teman-teman bisa combine itu dengan gerakan di jalanan. Di era pemerintahan Jokowi ini hampir pasti hashtag lebih berpengaruh dari gerakan jalan. Kalau kita lihat, karena dia mengurus negara ini dengan sangat dingin, tetapi gelombang oligarki di sekeliling dia ini kan kuat sekali sebenarnya. Kita tidak mampu membongkar kelompok ini. Kalau teman-teman, saya berbicara agak sedikit begini abangnya, karena kami kan bagian urusan politik juga tuh, jadi saya harus serempet sedikit. Jadi maksud saya memang Indonesia butuh perubahan. Om Jaya, jadi ini mau marah untuk panggung ini perlu saya sampaikan bahwa negara ini butuh perubahan. Amin ya. Jadi saya berharap saya tidak sedang tapi cukup parah kita bicara tentang dinasti lah, anak muda disamakan dengan Damas ada tidak Damas? Tidak ada. Saya mau tanya dia soal perspektif pemuda soal dinasti. Ya. Tapi saya berterima kasih karena malam hari ini bertemu dengan teman-teman, lalu dapat banyak ilmu dengan APBN, dan saya berharap pesan saya itu saja. KMT ini lompat dan berikut sudah ke tahapan yang lebih ilmiah. Bicaranya sudah kajiannya, penelitian, basisnya sudah basis penelitian itu baru kita kumpul, kita bedah. Jadi penelitian Pak Peter soal ini ada yang punya penelitian yang berbeda tapi segmennya sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda baru kita kupas. Itu mantap, itu dalam, dan kita kenyang dengan ilmu. Saya apresiasi KTN masih punya